Halo semuanya, balik lagi bersama gua di Hans Channel. Kali ini kita mau review sebuah motor yang sempat viral ya, tapi sudah ketinggalan viralnya. Tapi ini gua baru dapat unitnya, baru dikirim semalam. Apa itu motornya? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, subscribe channel, komen serta share. Semoga informasi review motor ini dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin meminang motor ini. Oke, langsung saja. Nah, jadi motornya yaitu ialah ini Vario 160 ya. Ini unitnya baru datang semalam. Ya, baru datang semalam di tempat gua. Belum gua bawain, dan yang didapat dari pembelian satu unit Vario ini ialah pertama helm yang halves ya. Kemudian yang didapat lagi yaitu ini dia kunci ya. Ini kunci remote-nya ada dua ya. Ini yang pertama, kemudian ini kunci yang kedua ya. Dan di pembelian motor Honda Vario 160 ABS ini kita dikasih aksesoris ya. Pertama yaitu ini cover kunci ya. Jadi kuncinya yang seperti ini, kemudian dimasukin ke cover seperti ini. Ini covernya bagus banget ya. Kesannya terlihat mewah ya, dengan emboss Honda. Kemudian kunci selanjutnya ialah ini kunci emergency untuk membuka bagasi ya, kalau misalkan kuncinya tertinggal di bagasi atau seperti apalah ya. Ini pokoknya kunci emergency bagasi. Dan ini kunci darurat, kunci emergency juga. Ini berisikan kode ya. Nah, kodenya seperti ini, ada barcode-nya dan juga ada angkanya ya, seperti itu. Nah, di setiap pembelian unit Honda ini yang Vario ABS ini dapatnya seperti itu. Kemudian juga ada lagi, kita buka di bagasi ya, ini ditaruh di bagasi. Nah, kemudian dapat juga ini free ya, ini aksesoris dari Honda. Ini kunci disc brake yang langsung dapat, lumayan nih ya. Kemudian juga dapat dudukan plat nomor ya untuk motornya depan belakang, serta ini toolkit, isinya cuma kunci busi dan kunci pas angka 10. Udah nggak ada lagi. Nah, ini kotak dari kunci case tadi ya, juga buku panduan. Nah, untuk Honda ini sudah tidak ada lagi yang namanya buku servis ya. Jadi servisnya itu pakai via aplikasi. Jadi kita mesti download aplikasi Honda. Kemudian di situ bisa masukkan nomor rangka, nomor mesin, dan juga nomor plat pada kendaraan bermotor. Nanti baru bisa kita servis di Honda. Nah, untuk Vario 160 ini ya, ini adalah tampang depannya seperti ini. Ini lampunya sudah full LED ya. Baik lampu malam, lampu jauh, juga sen ini udah full LED ya. Ini fascia depannya ini lebih lebar banget. Kemudian untuk pelek juga ini lebih lebar ya. Dia menggunakan pelek 14 inci dengan profil bannya ini, sebentar ya, kita lihat dulu. Nah, untuk profil bannya ini yang depan 100/80 ring 14 ya, ini lebar banget. Disnya juga ini lebih lebar dari Vario biasa. Kemudian depannya dia masih menggunakan satu piston ya untuk cakramnya. Dan ini sensor ABS-nya ya. Ini sensor speed serta sensor ABS. Ya, ini yang ABS punya. Kemudian kalau kita nyalakan lampu kontaknya ya. Nah, dia untuk menghidupkannya itu, untuk remote-nya, cara kerja pakai remote-nya ini. Jadi tekan tombol yang ini, yang kunci, sampai indikatornya warna hijau. Nah, itu sudah on. Untuk ini yang alarm ya, nanti kita kasih tahu gimana cara menggunakan alarmnya. Nah, ini kita kontakkan dulu. Kita putar sekali, kita tekan, kita putar. Ini untuk buka jok seat ya.
kita kotakkan lagi, baru dia on. Nah, untuk panel instrumennya dia ada indikator bensin, kemudian kilometer, ini untuk satuan kilometer per liternya ya. Kemudian menu-menunya di sini kita bisa pilih select. Itu ada trip A, trip B. Nah, ini untuk average rata-rata konsumsi BBM ini masih 16,9 ya, karena belum dipakai jalan normal. Karena motor ini baru turun. Ini ada indikator baterai ya. Indikator baterai, jadi kita nggak usah pusing-pusing. Karena motor zaman sekarang itu sudah tidak ada kickstarter atau engkolan, makanya disertakan ini untuk indikator baterai agar dapat mengetahui kapasitas baterai atau aki yang tersisa. Jadi kalau misalkan sudah tidak bagus voltasenya, bisa kalian langsung ganti daripada nanti mogok nggak bisa diengkol. Oke. Nah, ini balik lagi ke trip A trip B lagi ya. Nah, ini untuk odo ya, ini odo untuk kilometer. Nah, di sini ada tombol set. Nah, set ini nanti bisa ngeset jam atau mereset jam ya. Tombol menunya hanya ada itu aja. Kemudian di kanan ini ada idling stop ya, yang 3 detik mati. Pengoperasiannya juga mudah, hanya dengan di kotak ini aja ya. Ini off, ini on. Nah, ini dia nyala nih. Ya, kalau kita off dia mati lagi. Ini starter. Kemudian ini lampu jauh, lampu dekat, klakson dan sen. Di sini juga ada glove box ya. Ini nggak besar-besar amat, tapi cukup untuk menampung handphone yang ukuran 5 inci sampai 5,5 inci ya handphonenya. Dan di sini juga ada colokan casan ya. Nah, ini enaknya nih kalau Vario colokan casan itu udah pakai USB ya, jadi nggak usah pakai lighter lagi, langsung colok USB dia langsung ngecas. Dan ini juga ditutup pakai karet rubber ya, jadi nggak gampang masuk air ya. Nah, seperti ini dia kelihatan lebih rapi. Jadi langsung colokan USB langsung ya, dia nggak pakai lighter lagi, nggak pakai sambungan lagi, jadi lebih enak. Kemudian sini juga ada bagasi. Nah, untuk aki dia tersimpan di sini ya. Biasanya untuk motor yang kelas 150 cc hingga 160 cc dia pakai aki tipe GTZ 6 atau YTX 6 atau YTX 7 ya, sejenisnya aja itu akinya. Dan biasanya akinya juga khusus yang untuk idling start stop ya, jadi biar pada starter itu dia kuat ya. Nah, untuk bagasi ini kapasitasnya sampai 10 liter ya, sampai 10 liter. Tapi ini bagasi Vario-nya joknya ini agak aneh ya, dibilang ada per tapi kayak nggak ada per gitu. Kalau kita di motor Yamaha NMAX kan biasanya dia ada pernya ya, jadi kalau kita mau dibuka dia nahan, kalau mau nutup dia nahan. Nah, ini kalau dibuka tuh agak berat ya. Kemudian baru dia, nah, enteng. Namun pada saat ditutup dia ini nggak bisa nahan, langsung jatuh bak kenceng gitu ya. Makanya ini nggak tahu ini mekanisme untuk joknya ini ada per atau tidak ya. Kalau di NMAX itu dia bisa nahan, tapi ini nggak bisa, langsung jatuh gitu ya, langsung jatuh gini. Nah, tuh kan jatuh lagi. Nah, ini untuk tangki bensinnya ya. Ini tangki bensinnya gua nggak tahu kapasitasnya berapa, mungkin kalian bisa komen aja nanti di kolom bawah komentar bagi yang tahu kapasitas untuk tangki bensinnya ya. Nah, ini di sini tuh ada untuk pengisian air radiator. Ini ditutup lagi biar rapi ya. Di sini ada tempat toolkit. Kemudian juga, nah, ini biasanya bisa dibuka untuk menyetel gasnya nih ya. Kalau di Honda tuh enaknya sistem injeksinya itu bisa disetel gasnya mau gede mau kecil. Kalau di Yamaha itu udah fix ya. Kemudian hanya begininya bagasinya. Nah, yang gua suka dari Vario 160 ini hilang knalpot. Yang knalpotnya ini bagus banget, bentuknya oval gini ya. Gua suka banget, cakep banget nih ya. Kemudian oh ya, untuk Vario 160 kita memang dapat tambahan variasi-variasi seperti garnish list depan nih ya, yang model chrome. Ini warnanya model dark chrome ya, seperti ini.
Kemudian ada tambahan lagi, sebenarnya ada tambahan karpetnya nih, cuman mungkin kayak ketinggalan. Tapi gue udah koordinasi ke orang salesnya untuk dikirimkan karpetnya lagi ya. Dan ini termasuk dari variasi Vario 160 yang ABS. Kemudian variasi berikutnya ialah ini tutup radiator ya, yang model karbon seperti ini. Kemudian tameng knalpotnya ini yang model drag chrome seperti ini ya. Nah, ini yang ABS itu dia double disc ya. Untuk belakangnya double disc. Nah, untuk profil ban belakangnya itu ialah 120/70 ring 14. Ini lebar banget, tebal banget, dan juga ini kembangnya ini tebal ini. Ini gua rasa kalau pemakaian harian jarak-jarak dekat nih bannya nggak mungkin habis dalam waktu 1 sampai 2 tahun nih, bisa 3 tahun ya, karena tebal banget ya. Kemudian di sini udah ada mouthguard ya, spakbor dalam gini, ini mufflet udah ada ya. Kemudian nah, cuman yang gua nggak suka dari Vario baru ini sebenarnya sih selera sih ya. Kalau gua nggak suka dari sennya ini gampang rawan patah nih kalau posisinya seperti ini. Enakan sih menurut gue yang di dalam sini nih, di dalam lampu stopnya ya. Ini gue ngeri gampang patah. Memang udah banyak sih di pasaran sen seperti ini, kayak motor CW150R modelnya hampir sama seperti ini, mungkin bisa dipakai digunakan untuk Vario 160 ya. Kemudian nah tapi sayangnya walaupun Vario 160 ini sudah mengusung bodi yang besar, yang disayangkan itu ialah ini dia shocknya masih single ya. Kenapa Honda nggak bikin double aja kiri kanan? Sebenarnya budgetnya juga nggak tinggi-tinggi amat ya untuk membuat double shock seperti ini ya. Ini hanya satu, di sini nggak ada shocknya tuh ya, karena kalah saing banget sama NMAX sama PCX yang udah double shock gitu. Dan juga ini shocknya belum shock tabung, masih shock biasa ya, bukan shock tabung. Dan ini shocknya ini baik yang bilang itu agak keras belakangnya kalau untuk sendirian. Kalau untuk boncengan sih cukup lah ya, cuma kalau untuk sendirian ini agak keras. Dan ini untuk mesin dan CVT itu hampir sama dengan PCX 160. Makanya di sini gimana ya, Honda itu gampang banget bikin motor, cuman beda bodi tapi mesin sama gitu. Jadi kesannya itu untuk Vario ini lebih sporty, sedangkan PCX itu lebih elegan ya. Kenapa lebih sporty? Karena dia menggunakan mesin yang sama dengan PCX, tenaganya hampir sama tapi bodinya lebih kecil, makanya larinya lebih enak gitu untuk Vario 160. Nah, catatan lagi untuk Honda ini biasanya ya, standar tengahnya ini gua nggak tahu sudah di improvement sama Honda atau belum, karena biasanya untuk Honda di kelasnya ini baik dari Beat, baik dari Vario 125, Vario 150, PCX, biasanya kalau standar tengahnya ini nggak pernah dipakai, dia macet banget ya, nggak bakal bisa digunakan lagi. Makanya ini gua nggak tahu apakah udah di improvement sama Honda atau belum. Nah, dan ini juga ada stop engine pada standar samping gitu ya. Nah, mungkin itu aja sekilas review Honda Vario 160 kita saat ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Buat yang punya motor ini juga bisa komen-komen di kolom komentar apabila ada tambahan-tambahan tertentu. Oh ya, satu lagi untuk Honda Vario 160 yang ABS, dia tidak punya lock braking system di sini. Karena apa? Dia menggunakan double disc ya. Jadi kalau double disc itu ini nggak boleh di lock, nanti dia bisa jebol dia punya master atas ataupun master bawah, karena sealnya itu selalu neken ya. Jadi ini dia tidak ada locknya. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita bagikan saat ini untuk Honda Vario 160. Semoga bisa menjadi inspirasi kalian bagi pengguna motor Vario 160 ataupun yang ingin meminang motor ini ya. Ada kalian bisa cek unitnya dulu di showroom. Bisa juga untuk test drive di beberapa showroom ya. Sampai di sini dulu, jangan lupa untuk klik like, subscribe channel, komen serta share. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa. Dadah.